Bagus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Kiranya kita tetap setia, kita tetap rajin membaca Alkitab, berdoa, dan biarlah Tuhan saja yang kiranya senantiasa memimpin kehidupan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita tidak terasa ya ada di penghujung dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi pasal keempat. Nah adik-adik, yuk terus bersemangat. Kita akan membaca di Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya ya. Yuk yang sudah siap, kita membuka Alkitab kita masing-masing, kita akan baca. Tetapi yang belum bisa membaca, adik-adik dibantu ya sama orang tua atau kakak-kakaknya. Yuk dengan judul Hari Tuhan. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, adik-adik di sini berbicara tentang hari Tuhan atau hari akhir atau hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, adik-adik di sini ada dua golongan, yaitu golongan orang fasik dan golongan orang benar. Atau golongan orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka sering mendukakan hati Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan golongan yang satunya lagi adalah golongan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Di sini akhir dari kedua golongan ini, yang satu golongan orang fasik akan dihancurkan atau mereka akan menjadi seperti perapian atau dibakar habis seperti jerami. Tentunya adik-adik tahu ya apa itu jerami. Jerami adalah batang dari padi. Ketika padi sudah dipanen, tentunya dipisahkan dari gabah yang nantinya menjadi beras, yang nantinya diolah menjadi nasi. Itu ada batang-batangnya. Tentunya batang-batangnya ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi atau bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dibakar, dihanguskan supaya menjadi abu. Nah adik-adik, sungguh mengerikan ya kehidupan orang fasik dengan akhir dibakar, dihancurkan dan tidak ada sisa lagi. Sungguh mengerikan bagaimana penghukuman dari Tuhan. Tetapi orang-orang benar di sini dikatakan akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya,
dan akan keluar melompat-lompat seperti anak lembu yang lepas dari kandangnya. Itu berarti akan terjadi pemulihan, kegembiraan, sukacita yang besar sampai digambarkan seperti anak lembu yang tadinya dikurung, tadinya tidak bisa kemana-mana, tertekan, merasa tidak nyaman, sehingga seperti lepas. Itu kebebasan, sukacita, dan kebahagiaan. Nah, adik-adik, di sini ada 2 golongan ya. Sekarang bagaimana pilihan kita? Apakah kita mau menjadi seperti orang fasik? Tentu tidak ya adik-adik. Kita mau menjadi golongan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap menikmati kebahagiaan atau sukacita itu? Mari kita menjadi orang-orang yang benar. Mari kita memilih untuk taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, senantiasa percaya dan beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ya adik-adik, kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapat hak yang luar biasa, yang istimewa, yaitu kita memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita, dengan kita terus beribadah kepadanya. Mari kita terus bergiat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentunya ini tidak mudah ya adik-adik, kita harus terus belajar, kita harus terus melatih diri kita setiap hari untuk taat kepada Tuhan. Taat dan rajin membaca firman-Nya, berdoa, beribadah, dan kita meminta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita menjalaninya setiap hari. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pada titik akhirnya nanti menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang bersuka cita karena hari Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal. Mari kita juga menjadikan hidup ini hidup yang senantiasa mau dipakai Tuhan. Kita pun memiliki kerinduan untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya memberitakan kabar Injil sukacita ini juga kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai dari saudara kita, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mari kita terus bergiat dalam mengiring Tuhan, beriman teguh, menjaga hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami kepada hari akhir, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, ajar kami untuk tetap taat dan setia, tidak membuang waktu kami untuk memikirkan kapan harinya, tetapi biarlah kami mengisi hari-hari kami untuk semakin bergiat, untuk tetap taat dan setia beribadah kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan yang masih melakukan banyak kesalahan, banyak kenakalan. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, dan ketika kami melakukan kesalahan, ajar kami, ingatkan kami untuk segera Tuhan memohon ampun kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, dan mampukan kami juga Tuhan untuk membawakan kabar sukacita kepada banyak orang, supaya banyak orang juga Tuhan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan